Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la fahma illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Akhrajahu at-Tirmidzi fi jami'ihi wa qala haditsun hasanun sahih. Alhamdulillah jamaah rahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, kitab Sahihul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 181, betul kan? 181. Haddatsani Muhammad ibn Salam. Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Salam. Di sini menggunakan redaksi haddatsani, kadang haddatsana. Haddatsana berarti gurunya menceritakan kepada banyak murid. Sedangkan haddatsani ini hanya Imam Bukhari yang mendengar. Dalam majelis tersebut hanya Imam Bukhari. Meskipun sebagian ulama ahli hadis ada yang menyamakan haddatsani dan haddatsana, tapi ada juga yang membedakan. Qala akhbarana Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. An Yahya an Musa, dari Yahya dari Musa ibnu Uqbah, an Quraib, dari sahabat Quraib maula Ibni Abbas, yaitu mantan budaknya Ibnu Abbas. Hadis Quraib ini sangat terkenal sekali ketika membahas tentang ru'yatul hilal. Hadis Quraib ini hadis yang sangat terkenal sekali ketika membahas tentang ru'yatul hilal, pergantian bulan baru. Hadisnya dalam Sahih Muslim dan sering artikel banyak membahasnya ketika menjelang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha kemarin. Hadis Quraib, riwayat Quraib antara Ibnu Abbas dengan Muawiyah. Perbedaan hasil ru'yahnya sahabat yang ada di Madinah dengan yang ada di Syam. Itu riwayatnya riwayat sahabat, riwayat dari Quraib, mantan budaknya Ibnu Abbas yang menjadi perawi hadis. An Usamah ibni Zaid, dari Usamah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha min Arafah, bertolak dari Arafah. Beliau beranjak dari Arafah, adalah ila Sya'bi, menuju ke bukit, sebuah bukit. Adalah ila Sya'bi, mohon maaf, adalah ila Sya'bi, menuju bukit. Faqadha hajatahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, buang air di sana, di sebuah bukit.
Qala Usama bin Zaid, kemudian Usama bin Zaid mengatakan faja'altu asubbu alaihi, kemudian saya menuangkan air kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yatawaddau, dan Nabi akhirnya wudu dengan air dari Usama bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa boleh wudu itu dibantu oleh orang lain. Satu yang menuangkan, satu yang wudu. Yang makruh itu adalah kalau seandainya yang membantu itu diminta untuk menggosoknya juga. Jadi dia tinggal diam, disiramin, digosokin, diam ya kayak raja istilahnya. Itu makruh. Nah, dalam kitab-kitab fikih sering dibahas salah satu kemakruhan wudu adalah dibantu wudunya oleh orang lain atau meminta bantuan. Ya, al-isti'anah bil khair, meminta bantuan wudu orang lain dengan cara dituangkan dan digosokkan. Tapi kalau hanya sekedar menuangkan wadahnya saja, kemudian kita sendiri yang wudu, ya, kita sendiri yang menggosok-gosokkan, mengambil airnya, ini tidak apa-apa, dan ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibantu oleh Usama bin Zaid. Faqultu ya Rasulullah atusalli, maka Usama bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kamu mau salat? Atusalli, apakah engkau mau salat? Qala al-musalla amamaka, tempat salatnya di depan. Musalla dalam istilah bahasa Arab dengan istilah bahasa Indonesia seringkali beda. Dalam bahasa Arab, musalla tempat salat itu ya tidak harus berbentuk bangunan. Sedangkan dalam bahasa kita, musalla itu adalah masjid kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan. Sedangkan dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang-orang Arab, dalam kitab-kitab fikih, dalam hadis, musalla itu adalah tempat sholat secara umum. Wabil khusus adalah tanah lapang ataupun tempat yang disediakan di dalam rumah yang memang tidak diwakafkan untuk masjid. Contohnya kita ngadain sholat id di lapangan basket, itu musola namanya, musolal id, tempat sholat id. Makanya di hadis itu salah satunya Rasulullah menyembelih hewan kurbannya di musola, bukan di dalam masjid, tapi di tempat sholat id. Karena Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau sholat id itu dilaksanakan di lapangan, bukan di Masjid Nabawi. Selesai sholat id, ya hewan-hewannya dibawa ke lapangan, disembelih di situ. Itu sunnahnya. Jadi bukan di dalam bangunan masjid, baik itu masjid yang digunakan Jumatan atau tidak digunakan Jumatan. Justru itu menodai kehormatan masjid. Karena apa? Ya darah, kotoran dan sebagainya. Sedangkan musola yang dimaksud disunahkannya menyembelih hewan kurban, dilaksanakannya sholat id, itu lapangan yang memang itu tidak diwakafkan untuk masjid, tanah lapang. Bisa untuk main bola, bisa untuk main perang-perangan, bisa untuk mainnya anak-anak, bisa untuk sholat id juga, bisa untuk nyembelih hewan kurban juga. Jadi bukan tempat suci, karena memang bukan tempat wakaf untuk sholat. Beda dengan masjid yang memang itu diwakafkan untuk sholat, atau walaupun tidak diwakafkan tapi sudah dikhususkan untuk sholat. Maka itu harus dijaga kesuciannya, kehormatannya. Hadis berikutnya 182.
Usama bin Zaid yang tadi kita bahas sebelum masuk ke 182, hadis 81. Usama bin Zaid yang menuangkan air wudhu untuk Rasul, itu namanya adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Sempat dulu disebut Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah membatalkan tradisi jahiliyah bahwa nasabnya anak angkat kepada bapak angkatnya. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Nabi Muhammad bukanlah bapak dari kalian, salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa kha. Tapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi enggak boleh dinisbatkan kepada bapak angkat. Siapa yang pengen punya anak angkat, maka satu, tidak boleh merubah nasabnya, apalagi sampai dibuat akte dan kakaknya ngikut kita, nasabnya ke kita. Contohnya kita namanya, anggaplah kita namanya Rudi, kita punya anak angkat Hendra, namanya sama Hendra bin Rudi, ini nggak boleh. Yang kedua, anak angkat juga kalau tidak ada hubungan darah maka berlaku yang namanya hukum fikih, tidak boleh melihat aurat kita karena dia bukan mahram kita kalau tidak ada hubungan mahram. Maka amannya untuk mengangkat anak angkat, kalau seandainya pengen anak laki-laki, maka ambil dari keponakan istri yang laki-laki, keponakannya istri yang laki-laki, keponakan istri, anak laki-laki dari keponakan. Jadi anak laki-laki yang menjadi keponakannya istri. Jadi anggaplah istri kita punya saudara atau saudari, punya anak laki-laki, mau enggak diambil anak angkat. Karena apa? Karena kalau dia ini ponakan istri kita, berarti masalah aurat juga sama sebagaimana mahram dalam keluarganya. Begitu juga kalau menggunakan mazhab Syafi'i, bersentuhan ketika wudhu juga tidak batal karena itu mahram, bibi dengan keponakan. Kalau pengen mengambil anak angkatnya perempuan, maka cari dari saudara-saudarinya kita yang punya anak perempuan, ya ponakan kita. Jadi dia aman dengan kita, aman dengan kita. Dia ponakan kita. Masalah aurat juga masih fleksibel karena sama-sama mahram, sebagaimana dengan orang tuanya sendiri. Nah, ini aturan kita mengambil anak angkat, tapi tetap tidak boleh merubah nasabnya. Tidak boleh merubah nasabnya. Dan pembagian harta warisan juga harus mengikuti aturan Islam tetap. Kalau seandainya di waktu hidupnya, seandainya disisakan dana khusus untuknya, maka harus adil kepada semua keluarganya. Dan kalaupun wasiat setelah meninggalnya, maka tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali seluruh ahli waris menyetujui. Berlaku semua intinya tentang hukum fikih. Nah, ini jadi yang menuangkan air wudhu kepada Rasulullah itu adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harithah, yang dulunya disebut Zaid bin Muhammad. Dulu Zaid bin Harithah ini menikah dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin itu sepupu Rasulullah, wanita kalangan bangsawan dari kaum Quraisy, masih keluarganya Rasul, salah satu wanita tercantik di Quraisy. Dia bangsawan, dia juga cantik, dia juga pintar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarkan untuk anaknya Zaid bin Harithah dengan Zainab. Zainab sebenarnya tidak suka karena Zaid bin Harithah walaupun anak angkat Rasul, tapi secara perawakan dia kebalikan dari orang ganteng, kebalikannya. Dan juga bukan dari keluarga terpandang, namanya anak angkat, keluarganya memang orang biasa.
Zainab tidak punya rasa, tapi karena ini perintah Rasul, ya tidak ada pilihan lagi. Ya, apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu urusan, maka seorang mukmin tidak boleh mengambil keputusan yang lain. Ya, akhirnya Zainab terpaksa nikah, tapi karena nikahnya bukan atas dasar cinta, nggak mau disentuh sama sekali. Sampai akhirnya Zaid bin Haritha mengadu kepada Rasul. Rasul menyuruh sabar, mengadu lagi karena nggak mau sama sekali. Ya sudah, turun perintah dari langit untuk menceraikan Zainab daripada makan hati. Akhirnya cerai. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyahnya? Tradisi jahiliyah di waktu itu, seorang bapak tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Karena di zaman jahiliyah anak angkat itu diposisikan seperti anak kandung. Jadi anak angkat itu diposisikan seperti anak kandung di zaman jahiliyah. Nasabnya disambungkan, istrinya nggak boleh dinikahi, harta warisan juga dapat. Allah ingin merubah semuanya, bahkan mantan istrinya pun masih tetap boleh dinikahi. Jadi Rasulullah menikahi Zainab itu bukan karena keinginan dari Rasul, tapi memang itu perintah dari Allah untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Secara hukum asal menikah dengan kerabat dekat itu hukumnya kurang afdol. Zainab dengan Rasulullah itu sepupu, itu kurang baik secara hukum asal pernikahan. Illa limaslahatin, itu dalam kitab Umdatus Silah, kitab tentang khusus nikah, kecuali karena ada maslahat. Nah itu tadi maslahatnya Rasulullah menikahi sepupu karena ingin membatalkan tradisi jahiliyah, maka itu lebih diutamakan. Sebagaimana kadang keluarga-keluarga kiai juga kadang nikahin anak-anaknya dengan sepupunya juga, ada tujuan, contohnya menjaga nama baik pesantrennya sumpama. Karena kalau nikah dengan orang luar belum tentu satu visi misi, kadang sering terjadi pecah. Nah itu hak masing-masing setelah mereka musyawarah dan istikharah, mana yang lebih maslahat. Jadi dalam fikih kenapa menikah dengan sepupu itu kurang baik? Dalam kitab Mishkatul Misbah, syarah Umdatus Silah yang ditulis oleh Imam Bamakhramah, di situ dikatakan bahwa karena umumnya yang namanya sepupu itu hasrat syahwatnya lebih lemah dibanding dengan orang asing. Ya sepupu kan waktu kecil main bareng, kejar-kejaran bareng, ya kan, petak umpet bareng, main kelereng bareng. Gedenya masa nikah, kayaknya gimana gitu. Secara psikologi juga itu kan kayak saudara sendiri. Sehingga dalam fikih itu syahwat yang kurang baik itu juga menentukan status hukumnya. Ya, kalau nikah dengan syahwat keinginan yang kurang kuat, ya khawatirnya kurang kuat juga ikatan pernikahannya. Yang kedua, berimbas kepada anaknya itu juga kurang kurang sehat secara fikih begitu. Nggak tahu kalau penelitian modernnya, wallahu alam. Apalagi kalau lebih dekat lagi nikahin saudara yang mahram, contohnya nikahin anak, nikahin orang tua, itu incest kan, itu bisa sampai cacat. Jadi bukan cuma kurang sehat, bisa sampai anaknya cacat karena perkawinan sedarah, dan itu tidak sah secara fikih. Nah ini jadi sekali lagi Usama bin Zaid yang kita bahas tadi membutuhkan Rasulullah, ini adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah. Selanjutnya hadis nomor 182. Haddatsana Amr bin Ali, telah menceritakan kami Amr bin Ali. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kami Abdul Wahhab. Qala sami'tu Yahya bin Sa'id
saya mendengar Yahya bin Sa'id. Qala akhbarani Sa'ad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada saya Sa'ad bin Ibrahim, anna Nafi ibn Jubair bin Mut'im, sesungguhnya Nafi bin Jubair bin Mut'im akhbarahu, telah menceritakan kepada Sa'ad bin Ibrahim, annahu sami'a Urwah bin Mughirah, bahwa dia mendengar dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah yuhadditsu 'anil Mughirah, menceritakan dari Mughirah bin Syu'bah, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Mughirah bin Syu'bah pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan, wa annahu dhahaba li hajatin lahu, dan dalam perjalanan itu beliau buang hajat melakukan perjalanan untuk buang hajat. Wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'alai, dan Mughirah waktu itu yang menuangkan air untuk Rasulullah, wa huwa yatawadda, sedangkan Rasulullah berwudu. Nah, yang kedua ini hadis Rasul juga dibantu wudunya oleh Mughirah. Kalau yang pertama tadi oleh Usamah bin Zaid. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi, kemudian Rasulullah membasuh wajah dan kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap rambutnya, wa masaha 'alal khuffain, dan mengusap dua khuf. Mengusap dua khuf. Di hadis ini Rasulullah tidak disebut kumur-kumur, menghirup air dari hidung, mengusap kedua telinga. Ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, jumhur ulama, bahwa kumur-kumur menghirup air lewat hidung dan mengusap kedua daun telinga itu sunnah. Kalaulah wajib, pastinya Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan yang wajib. Di sini Rasul tidak melakukannya. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa kumur-kumur menghirup air lewat hidung itu hukumnya wajib, sehingga kalau tidak dilakukan dosa. Kalau tidak dilakukan dosa, tapi bukan termasuk rukun. Wudunya tetap sah, tapi berdosa. Dalilnya pakai hadis yang lain. Namun mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, kumur-kumur menghirup air lewat hidung itu hukumnya sunnah. Nah, jamaah rahmati Allah, dalam hadis itu disebut istinsyak, menghirup air lewat hidung. Jadi bukan disesel-seselin gitu ya. Nah, ini tolong kita yang punya anak, punya ponakan dikasih tahu wudunya bukan begini. Mungkin kalau waktu kecil kita begini. Begitu juga ketika mengusap dua daun telinga, bukan begini. Anak kecil kan begini. Jadi kayak dijembreng gitu. Tapi menghirup air lewat hidung itu diambil air kemudian dihirup sampai ke batas tengah-tengah dari hidung kita, pangkal hidung. Kemudian baru disemburkan lagi. Ya, hirup lagi, disemburkan lagi. Insya Allah membersihkan hidung kita dari kotoran. Kalau rutin dalam sehari kita wudu minimal 5 kali, sholat 5 kali. Apalagi kalau kita juga ditambah sholat-sholat yang lain, tahajud, sholat duha. Setiap hari kita menghirup banyak debu, kotoran gitu. Hordeng saja istilahnya yang tinggi pasti kotor ya kan. Kalau berbulan-bulan nggak dibersihkan. Hidung kita juga sama, kalau nggak pernah dibersihkan lebih kotor dari hordeng, karena kita naik motor, lewat ke pasar, ke pom bensin, banyak asap mobil, asap angkot, belum lagi debu yang berterbangan. Kalau di dalam rumah saja bisa kotor, apalagi kita yang sering keluar dari pagi sampai sore di luar. Makanya Islam mengajarkan kita bersih. Tadi ya, jadi dihirup, dikeluarkan 3 kali. Nah, kemudian untuk telinga itu dimasukkan ke dalam lubang telinga. Tangan kita dibasahkan, dimasukkan ke lubang telinga, diputar, kemudian baru ujung jempolnya di belakang telinga dinaikkan ke atas, turunkan lagi, sehingga telinga kita bersih. Maka kalau wudunya sesuai dengan sunnah, nggak ada daki di telinga,
nggak ada daki di telinga. Kita habis keramas, kita habis mandi pakai sabun juga di sini nggak ada. Kadang orang habis mandi keluar kamar mandi, di sini masih banyak sabunnya. Kalau kita wudhunya dimasukkan kemudian diputarkan, insya Allah belakang telinga juga bersih, dalam telinga juga bersih. Seperti itu. Jadi itu sunnah memang menurut mayoritas ulama. Kemudian selanjutnya adalah, jadi itu ya hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah. Yang kedua, alal khuffain ini. Di sini Rasulullah tidak mencuci kedua kaki, tapi Rasulullah mengusap dua khuf. Apa khuf itu? Kalau kita baca terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah sepatu, tapi itu terjemah yang salah kaprah. Sama seperti menerjemahkan dob dengan biawak. Rasulullah pernah disuguhi oleh beberapa sahabatnya sebuah hidangan dari daging dob. Hampir seluruh penerjemahan dalam bahasa Indonesia, baik buku maupun artikel online, itu diterjemahkan biawak. Itu juga terjemahan yang salah kaprah. Dob itu haram. Dob itu haram, mohon maaf. Biawak itu haram. Kalau dob itu halal, apa bedanya? Dob itu hewan padang pasir. Dia badannya mirip biawak, tapi kecil. Biawak bisa gede sampai 1 meter, 2 meter. Nggak tahu sampai 2 meter nggak biawak? Nggak nyampe ya, 1 meter paling ya, setengah meter, 1 meter paling. Tapi kalau dob itu lebih kecil lagi. Gedenya segede kadal atau segede iguana. Segede gitu, iguana atau bunglon, segede-gede gitu. Kalau dia agak gede lagi ya nggak nyampe sampai 1 meter, setengah meter enggak. Dia agak gedean dikit dari iguana segitu. Tergantung dia udah tua apa masih muda. Yang kedua, kalau biawak ekornya itu halus, kayak ekornya kadal kan. Tapi kalau dob itu ekornya kayak ekor buaya. Begitu, apa namanya, runcing-runcing gitu kan, kayak ekor buaya. Jadi dia ini bentuknya ya mirip-mirip kadal, mirip-mirip biawak, mirip-mirip buaya, tapi dia beda. Dengan kadal beda, dengan biawak beda, dengan buaya beda, perpaduan itu. Dan yang selanjutnya, biawak hidupnya di air, kalau di darat nggak kuat lama. Dalam arti dia butuh air itu untuk kelangsungan hidupnya. Di darat itu ya untuk main, nyari mangsa dan sebagainya. Nanti balik lagi ke air. Kalau dob itu ya justru dia hidupnya di padang pasir, di daerah gersang dan panas, bikin lobang dia. Justru kalau seandainya pengen nangkap dob harus dikasih air biar dia kelagepan nanti keluar. Jadi lobangnya dimasukin air, liangnya itu dimasukin air, nanti dia keluar ditangkap. Dan dia termasuk hewan jinak, bukan hewan buas, sehingga aman orang nangkapnya juga. Dan itu makanan orang-orang Arab daerah dekat-dekat wilayah Afrika, itu orang Sudan ya, itu makanannya begitu ya. Kita yang nggak pernah makan ya pasti jijik. Rasulullah nggak mau makan, tapi Rasulullah nggak melarang sahabatnya makan, sehingga hukumnya itu boleh, tapi tidak disukai oleh Rasulullah. Karena masalah makanan itu selera. Masalah makanan itu selera. Kalau seandainya itu haram, pasti Rasulullah udah protes. Nah ini contoh bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia kadang kurang tepat. Kenapa? Karena dob itu dalam bahasa Indonesia nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, nggak ada di Indonesia. Iya, kadal gurun dalam kadrun. Nah itu zaman sekarang. Jadi istilah, jadi bahasa ejekan lawan politik ya, kadrun, kadal gurun. Nah itu dob tuh, kadrun tuh. Nah di Indonesia ini kan nggak ada gurun di Indonesia. Kalaupun ada juga ya nggak ada kadalnya juga. Adanya di sana di wilayah Afrika. Di wilayah Arab juga nggak semuanya ada. Nah itu jadi dob itu begitu, sehingga tidak tepat kalau diterjemahkan biawak. Justru itu salah kaprah dan menyesatkan. Kemarin saya main ke Indramayu dekat
Iya, di sana saya lihat pas belok gangnya adik saya, itu di situ pas di gang tulisan sate biawak. Sate biawak. Ya, satu di sana memang masyarakat awam. Masyarakat awam itu jangankan biawak ya. Yang lain aja dimakan. Tapi bagi yang sudah ngerti ngaji, yang sudah mulai pilih-pilih makanan halal haram, jangan ikut-ikutan. Itu haram, itu biawak itu. Yang kedua, yang di hadis ini adalah khuf. Khuf. Khuf ini diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa Indonesia dengan arti sepatu. Sehingga banyak kasusnya orang pakai sepatu juga cukup diusap, dan ini sering terjadi. Dan banyak sebagian jamaah juga yang kadang bertanya. Jadi ada temennya dari Bandung main ke rumah, dia wudhu nggak selepas sepatunya, diusap aja. Ketika sudah selesai wudhu, tangan, muka, kumur muka, hidung, muka, tangan, rambut, pas kaki nggak dilepas, diusap aja bagian sepatu atasnya. Kalau kita buka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang disusun para ulama-ulama yang ada di Kuwait, 45 jilid kitabnya, lumayan tebal. Di situ dibahas ada syarat dikatakan khuf yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan. Di antara yang disepakati ulama, khuf adalah dari kulit. Satu, yang kedua tidak sobek dan berlobang. Yang ketiga menutup mata kaki. Yang keempat kuat untuk dibawa jalan jauh. Kira-kira terpenuhi tidak sepatu kita yang ada di saat ini? Ada Ustadz sepatu kulit, kalau pantofel nutup nggak mata kaki? Nggak nutup, dia di bawah mata kaki, itu tidak sah. Ada Ustadz nutup mata kaki, tapi dilihat bolong-bolong tidak, sobek tidak, ada bagian lain yang bisa di situ untuk keluar masuknya air. Khuf itu jadi sepatu khusus di zaman dahulu dari kulit yang digunakan oleh orang Arab yang biasa bepergian jauh, baik berdagang ataupun berperang. Mereka dagang ke Syam, ke Yaman, mereka berperang. Itu kalau yang dipakai sepatu-sepatu kayak kita, ya sekali tendang aja udah pada terbang sepatunya. Untuk lari-lari bisa pada copot, pada hancur. Maka mereka sepatunya sepatu benar-benar kulit yang sangat kuat dan diikat bener-bener dengan ikatan yang kuat. Kalau kita lihat film Hercules, film apa itu kan sepatunya sampai ke betis. Itu kalau setiap sholat 5 waktu harus copot untuk wudhu, repot. Masangnya aja susah. Itu repot. Islam nggak mau umatnya repot. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kalian susah. Nah kalau sepatu sekarang apa susahnya, tinggal ngelepas pakai kaki satu aja bisa, set gitu kan. Jadi alasan keringanan dari syariatnya udah nggak ada, dan memang bukan itu bentuknya. Sehingga para ulama melarang ya menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan syarat tadi untuk diusap saja, tidak sah wudunya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga dibahas pendapat sebagian ulama yang membolehkan, ada yang membolehkan menggunakan jawrab. Nah dalam bahasa Indonesia jawrab itu juga diartikan kaos kaki. Sehingga sering saya mendapati ada sebagian video yang kaos kakinya cukup diusap. Ini bukan cuma sepatu, malah kaos kaki. Hidupnya di rumah ber-AC, pakai kaos kaki doang, wudhu selesai, terus cukup kaos kakinya diusap. Dalam kitab Syarah Bidayatul Mujtahid yang namanya Bughyatul Muqtasid, 10 jilid kitabnya, di situ dibahas para ulama yang membolehkan jawrab itu pun menggunakan syarat kaos kakinya dilapisi kulit. Nah sekarang kaos kaki lapisi kulit ada tidak? Maka di sini perlunya kita ngaji bukan dari terjemah saja atau dari matannya saja, tapi dilihat syarahnya, syarat-syarat yang para ulama bolehkan itu bagaimana. Ini catatan tentang sepatu dan kaos kaki. Baik. Jadi kembali lagi bahwa khuf ini adalah sepatu khusus, maka nggak boleh kalau cuma diterjemahkan sepatu saja. Lebih enaknya ya diterjemahkan khuf, nanti ada kurung buka kurung tutupnya ataupun ada tanda bintang sebagai keterangan.
bahwa ini adalah sepatu dari kulit dengan syarat-syarat tertentu tadi syaratnya ya. Bahwa melebihi mata kaki, kemudian terbuat dari kulit, tidak ada lubang-lubangnya. Kalau sepatu kita rata-rata sekarang ada lubang-lubangnya semua. Kemudian dia kuat dibuat jalan. Kalaupun menggunakan pendapat sebagian ulama, dan ini sebagian pendapat dalam mazhab Hambali dan sebagian tabi'in, boleh pakai kaos kaki jawrab dalam bahasa Arabnya, tapi kaos kaki yang dilapisi dengan kulit, bukan kaos kaki murni katun bahan-bahan kita sekarang. Wallahu a'lam. Karena syariat ini juga mempertimbangkan rasionalitasnya dalam beberapa hal meskipun tidak semua. Kecuali dalam pengusapan, syariat di sini tidak mempertimbangkan rasionalitas. Sahabat Ali bin Abi Thalib dalam riwayatnya mengatakan, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Kalau seandainya agama ini semata-mata berdasarkan akal, berdasarkan logika, harusnya ketika ngusap khuf itu bagian bawahnya yang diusap, yaitu bagian bawah sepatunya. Karena yang kotor mana? Bawah kan? Tapi syariat kita mengajarkan mengusap sepatu khuf tadi itu atasnya, bukan bawahnya. Ini menunjukkan bahwa agama tidak sepenuhnya menggunakan akal. Jadi agama tidak sepenuhnya mengakal, dan agama juga tidak sepenuhnya irasional. Makanya agama kita ini ada yang bersifat ma'qulul makna atau ta'akuli, bisa dijangkau akal. Ada yang ta'abbudi atau ghairu ma'qulil makna, enggak bisa dijangkau akal, belum bisa, belum waktunya. Dan yang belum itu ya tujuannya untuk menguji keimanan. Baik, selanjutnya hadis ke 183. 183. Satu lagi kayaknya nih. Haddatsana Ismail, telah menceritakan kami Ismail. Ismail ini adalah anaknya saudara perempuannya Imam Malik. Berarti ponakannya Imam Malik. Imam Bukhari itu gak ketemu sama Imam Malik, tapi ketemu sama keponakannya. Nah ini Ismail di sini. Nama aslinya Ismail bin Abdillah. Ismail bin Abdillah. Abdillah ini adalah saudara iparnya Imam Malik. Imam Malik punya saudara perempuannya nikah dengan Abdullah, punya anak namanya Ismail. Nah ini gurunya Imam Bukhari. Imam Malik meninggal 179 Hijriyah. Imam Bukhari lahir 194 Hijriyah. Jadi gak ketemu, jauh, selisih berapa tahun? 15 tahun. Imam Bukhari meninggal, 15 tahun kemudian baru Imam Bukhari. Imam Malik meninggal, 15 tahun kemudian Imam Bukhari baru lahir. Maka kalau kita baca kitab mazhab Maliki generasi awal, yang gak mungkin ada Rawahul Bukhari, gak ada. Apalagi Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari. Ini berdasarkan hadis Imam Bukhari, ini berdasarkan hadis Muslim, gak ada. Apalagi Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah itu udah bawah lagi. Karena apa? Ya karena memang Imam Malik lebih senior secara umur. Hadis yang ada di masa Imam Malik dari gurunya bisa jadi ini riwayat thiqah terpercaya, sahih. Belum tentu kebawahnya sahih, karena bisa jadi yang mengambil hadis dari Imam Malik orang yang lemah. Ketika dia mengambil hadis orang lemah kemudian diriwayatkan, maka hadis yang awalnya sahih jadi
lemah di tangan dia. Mazhab Maliki bisa jadi itu berdasarkan hadis sahih, karena memang di generasi awal dari tengah ke atas itu orang-orang terpercaya, tapi orang belakangan kadang menilainya dari perawi terakhir yang dianggapnya itu adalah lemah, sehingga dianggap bahwa dalilnya mazhab Maliki menggunakan hadis lemah. Ini kan sudut pandang sebenarnya. Dari mana kita mau menilai? Makanya kalau bicara masalah dalil ini sangat kompleks sekali, sangat luas sekali. Nah, kita sekarang kan penilaiannya dari Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Tobroni, Imam Baihaqi. Itu udah generasi bawah banget, itu jauh. Itu abad ke-5, abad ke-4. Sedangkan Imam Malik ini abad ke-2 ini. Jadi bisa jadi riwayat yang satu jalur itu awalnya riwayat-riwayat otentik, tapi karena ke bawah ini yang meriwayatkannya orang-orang yang sudah semakin berkurang sifat keadilannya, kethiqohannya, perawi-perawinya sudah beda kualitasnya dengan generasi salaf, otomatis banyak hadis yang awalnya kuat menjadi lemah. Dan ini yang diingatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Bisa jadi di generasi awal itu sanadnya kuat, tapi ke bawahnya jadi lemah. Bisa jadi sanadnya di generasi awal itu adalah muttasil, nyambung, tapi periwayatan ke bawahnya jadi munqati, sehingga dianggap terputus dan akhirnya dhaif. Maka kata Ibnu Taimiyah, hati-hati dalam mengomentari ijtihadnya para ulama-ulama salaf dulu, generasi mazhab-mazhab awal. Karena penilaian ini harus sangat detail sekali. Kita kan nilainya dari kitab-kitab hadis yang sekarang nih. Maka tadi Ibnu Taimiyah begitu. Dan yang dihafal, kata Ibnu Taimiyah, oleh para imam-imam salaf dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Imam Ishaq bin Rahawi dan lain-lain, itu ad'af, lebih berkali-kali lipat daripada yang tertulis fid dawawin, dalam kitab-kitab hadis yang sudah dibukukan. Dalam kitab hadis yang sudah dibukukan. Kalau kita hitung yang sudah dibukukan sekarang dan dicetak itu hadisnya dalam 38 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Musnad Ad-Darimi, Mu'jam Awsat Tabrani, Mu'jam Ashar Tabrani, Mu'jam Akbar Tabrani, Sunan Baihaqi Shaghir, Sunan Baihaqi Kabir, dan terus sampai lain-lain. Itu kalau dihitung dari sekian kitab hadis, semua hadis itu enggak lebih dari 200.000. Sedangkan Imam Bukhari hafal 600.000. Imam Bukhari hafal menurut beliau 200.000 itu sahih. Yang 400.000-nya menurut Imam Bukhari itu kurang kuat. Bayangin yang 200.000 itu sahih semua. Nah kita sekarang ini 200.000 yang tersisa kita sekarang itu aja udah campur antara yang dhaif, yang sahih, yang maudhu dan lain-lain. Jadi imam-imam kita dulu itu lebih banyak yang ada di otak. Kenapa? Mereka di sana belum ada alat rekam, belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada kertas seluas kita sekarang untuk mencatat hafalan mereka. Kertas di zaman dulu masih belum sebanyak kita, masih susah dan mahal. Tintanya juga, sehingga mereka lebih banyak menghafal dan keburu meninggal sebelum menuangkan riwayatnya. Dan juga banyak yang meninggal sebelum meriwayatkan hafalannya. Imam Syafi'i, kalau kita pengen tahu hadisnya Imam Syafi'i, jangan dilihat dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Kalau dari kitab Imam Syafi'i, contoh Musnad Imam Syafi'i, itu cuma 1800-an, nggak nyampe 2000. Apakah Imam Syafi'i hadisnya cuma punya 1000-an hadis saja, nggak nyampe 2000? Enggak. Imam Syafi'i kata Imamul A'immah, imamnya para imam ahli hadis, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah, tidak ada satu hadis pun yang terlewat dari Imam Syafi'i dalam halal haram. Semua Imam Syafi'i sudah hafal. Namun beliau qalilut tahdits. Imam Syafi'i sedikit meriwayatkan kepada muridnya. Beliau banyak belajar hadis dari gurunya. Kayak kita nih, anggaplah kita nih ngapal Quran 30 juz. Tapi apakah kita juga bisa menjadikan anak kita 30 juz?
Belum tentu juga kan. Anggaplah begitu, anggaplah. Jadi banyak ulama-ulama kita dulu yang hafal 1 juta hadis seperti Imam Ahmad, tapi yang tertulis dalam Musnad Ahmad cuma 32.000 hadis, 900.000 lebih ya ke bawah meninggal. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Jadi jemaah rahmati Allah, begitu kondisi hadis di zaman salaf dulu, baik itu secara kekuatan riwayatnya, jumlah yang dihafalkan mereka. Nah ini kembali lagi bahwa Imam Bukhari belajar dari keponakannya Imam Malik hadis ini. Qala haddatsani Malik. Nah ini, jadi Imam Malik meriwayatkan kepada saya, kata keponakannya. Nah, jadi ini jalurnya jalur Imam Malik, Imam Bukhari dari keponakan Imam Malik dari an Makhrama bin Sulaiman, dari Makhrama bin Sulaiman an Quraib, dari Quraib. Nah ini Quraib ini tadi ya, perawi hadis dalam Sahih Muslim yang menjelaskan tentang perbedaan hasil ru'yat hilalnya penduduk Madinah dengan penduduk Syam. Syam itu Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Maula Ibnu Abbas, mantan budaknya Ibnu Abbas, anna Abdullah Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas akhbaruhu, menceritakan kepada Quraib, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah. Maimunah ini istri Rasul. Ibnu Abbas ini keponakannya Maimunah. Jadi mahram kan, boleh nginep di rumah istrinya Rasulullah. Wahiyya khalatuhu, Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Khal ini bibi dari jalur ibu. Kalau ammah itu bibi dari jalur bapak. Nah ini ada perbedaan dalam bahasa Arab. Bibi dari jalur bapak itu ammah, saudarinya bapak itu ammah. Kalau saudarinya ibu itu kholah. Fattaja'tu fi 'ardil wisada, kemudian Ibnu Abbas tidur di tengah bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Wa ahluhu fi tuliha, dan istrinya tidur di samping-sampingnya. Jadi Ibnu Abbas di tengah, istrinya dan Rasulullah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafal lail, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai tengah malam, au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin, ya sekitar tengah malam kurang lebihnya. Kita lanjut setelah kita dengar azan. Hadisnya panjang soalnya. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan sedikit. Jadi Ibnu Abbas tidur di rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang di rumahnya istrinya yang bernama Maimunah. Jadi di giliran Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah yang menjadi bibinya Ibnu Abbas. Maimunah ini dalam Sahih Bukhari disebut menikahi Rasulullah, disebut dinikahi oleh Rasulullah dalam kondisi sudah tahallul. Tapi di riwayat yang lain di Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam kondisi masih ihram.
Bukhari Muslim juga nih hadisnya. Secara sanad sama-sama kuat. Secara sanad sama-sama kuat. Secara sanad sama-sama kuat. Tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah wa huwa muhrimun. Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi masih ihram, belum tahallul. Padahal sudah kita ketahui bersama, orang yang masih dalam kondisi ihram, belum tahallul, itu haram menikah, dinikahi atau menikahkan. Masa Rasulullah melakukan yang haram? Tapi di riwayat yang lain, Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi sudah selesai dari ihramnya, sudah tahallul. Secara sanad sama-sama kuat ini Bukhari Muslim ini. Tapi para ulama kita berlanjut ke tahap verifikasi berikutnya secara matan. Jadi untuk kritik sanad amanlah. Periwayatnya orang-orang thiqah, orang-orang terpercaya. Yang meriwayatkan Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi masih ihram, Ibnu Abbas. Yang menikahi, riwayat hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi sudah tidak ihram, sudah tahallul, Maimunah itu sendiri, yaitu istri Rasulullah itu sendiri. Nah, kalau untuk kritik sanad ini udah aman nih, kuat. Tapi untuk kritik matan, kira-kira mana yang lebih valid? Ceritanya orang lain apa ceritanya pelaku sejarah? Ya, ceritanya pelakunya sendiri. Maimunah yang melakukan, yang memahami. Dan waktu Maimunah nikah dengan Rasulullah, Ibnu Abbas masih anak-anak, masih kecil. Nah, ini aja tidur bareng dengan Rasulullah, dengan Maimunah. Berarti kan Rasul sama Maimunah udah suami istri. Ibnu Abbas saja masih kecil, tidur di tengah-tengah antara Rasulullah dengan Maimunah. Jadi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil banget, sehingga bisa jadi dia salah paham. Nah, ini namanya kritik sanad. Ya, begitulah para ulama kita dulu dalam memahami hadis. Maka dalam usul fikih kita sudah berkali-kali ingatkan, tidak semua hadis sahih bisa diamalkan, dan tidak semua hadis dhaif ditolak. Jadi jangan kaget kalau kita bahas fikih, bahas usul fikih, hadis dhaif jadi dalil, hadis sahih tidak jadi dalil. Ini nggak bakal ketangkep untuk orang yang cuma belajar dasar-dasar hadis, dasar-dasar fikih. Ini banyak contohnya nanti. Sekarang kan ada gerakan madhab hadis sahih, itu udah kurang tepat itu istilahnya. Sahih ini bukan cuma sanadnya, tapi sahih juga matannya. Dan itu pekerjaan usul fikih yang menganalisa usuliyun mujtahidun. Lanjut dikit. Istayqadha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bangun di tengah malam tadi, fajalasa yamsahun nauma an wajhi, kemudian Rasulullah mengusap dari wajahnya, mengusap bekas tidur maksudnya. Tsumma qara'a al-'ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran, kemudian Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini sunnah, berarti kita bangun tidur baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai akhir 10 ayat. Itu sunnah bangun tidur. Ini kan Rasulullah. Tsumma qama ila syannin, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya boleh membaca Al-Quran meskipun dalam kondisi belum berwudu. Rasulullah kan belum wudu, boleh baca Quran. Tsumma qama ila syannin mu'allaqatin, kemudian Rasulullah mengambil sebuah wadah air yang sudah rapuh, ya, wadah air tua. Fatawaddu'a minha, Rasulullah wudu, ya kayak kendil lah begitu, ya. Beliau wudu dari wadah tersebut. Fahsana wudu'ahu, Rasulullah menyempurnakan wudu'nya. Tsumma qama yusolli, baru Rasulullah salat. Qala Ibnu Abbas mengatakan, faqumtu fasona'tu mithla ma sona', kemudian saya juga melakukan seperti yang Rasulullah lakukan, baca surat 10 terakhir surat Ali Imran, kemudian ambil wudu, kemudian salat.
Tsumma dhahabtu faqumtu ila janbihi, kemudian saya mengarah kepada sisinya Rasulullah. Fa wada'a yadahul yumna ala ra'si, setelah Ibnu Abbas itu berdiri di sisi kirinya salat, akhirnya Rasulullah mengambil kepalanya Ibnu Abbas, kemudian ambil telinga kanannya ditarik untuk diberdirikan di sebelah kanan. Wa akhadha bi udhunil yumna yaftiluha fa shalla rak'atain, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, tsumma rak'atain, tsumma rak'atain 2 rakaat, tsumma rak'atain 2 rakaat, tsumma rak'atain 2 rakaat, tsumma rak'atain 2 rakaat. Berarti berapa? 2 kali 6 12. Tsumma autara, kemudian baru Rasulullah witir. Kemudian Rasulullah baru witir. Berarti berapa totalnya? 12 ditambah witir 1 atau 3. Kalau 1 berarti 13, kalau 3 berarti 15. Dan ini dalam Syarah Muyassar menjadi dalil pendapat mayoritas ulama bahwa sholat malam tidak ada batasan rakaatnya sebagaimana yang dianggap oleh sebagian ulama. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan batasan sholat malam itu adalah hanya maksimal 11 rakaat berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Bukhari juga sama. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Illa ala 11 rakaatan atau kama qala, bahwa Rasulullah tidaklah salat di malam Ramadan atau di luar Ramadan yazid, ada kekurangan tadi hadisnya ya. Karena Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah tidak lebih sholat malamnya lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu Bukhari riwayat Aisyah. Nah ini juga Bukhari riwayat Ibnu Abbas. Aisyah bilang nggak pernah lebih dari 11. Di sini Ibnu Abbas bilang Rasulullah sholat 15 ataupun anggaplah 12 ditambah witir, berarti antara 13 atau 15. Kira-kira bertentangan tidak? Bertentangan secara zahir, tapi bagi ahli usul mereka menganalisa perkataan Aisyah menurut pengetahuannya Aisyah. Karena Rasulullah setiap malam di rumah Aisyah tidak. Rasulullah kadang di rumah Zainab, kadang di rumahnya Maimunah, kadang di rumah lain. Bisa jadi di rumah istri yang lain lebih dari 11, pas di rumahnya Aisyah 11. Sehingga tidak jadi ketentuan baku dan mutlak bahwa 11 itu batasan akhir, lebih dari 11 itu bid'ah. Tidak begitu cara menyimpulkannya. Ini sama-sama Bukhari. Maka mayoritas ulama salaf dulu tidak pernah membatasi sholat malam. Kalau kita lihat Imam Bukhari, sholat malamnya berapa rakaat? Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ada yang 400 rakaat, ada yang 600 rakaat, ada yang 200 rakaat. Karena memang begitu yang dipahami salaf dulu. Sholat malam itu tidak ada batasannya. Seperti itu. Kemudian kemudian Rasulullah SAW tidur miring hatta tahul muadzin, sampai akhirnya datang azan subuh, muadzin orang yang azan subuh. Faqama fa shalla rak'atain, kemudian Rasulullah bangun untuk salat 2 rakaat khafifatain, salat qabliyah subuh. Tsumma kharaja fa shalla subuh, kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat subuh. Tidur miring itu adalah tidur sunnah, tapi tidak lelap, hanya istirahat. Kita sudah capek sholat malam, kemudian tidur miring, kepalanya di utara, kakinya di selatan, kita kondisinya mukanya menghadap kiblat. Tidur lambung kanannya yang ya kayak kita tidur sunnah aja, lambung kanannya yang di arah lantai, sambil nunggu waktu subuh. Tapi nggak tidur lelap ngorok, enggak. Kalau tidur lelap ngorok ya batal wudunya. Nah setelah dengar adzan subuh baru kita bangun, kemudian sholat qobliyah subuh, lanjut kita setelah itu berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Nah, ini juga sunnah-sunnah yang bisa kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan pertanyaannya di lain kesempatan
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.